Saya ngelihat dari mana, dari saya tadi malam tuh klik-klik iseng YouTube gitu ya. Angklung ternyata yang Instagram atau apa banyak tuh yang penggiat-penggiat angklung ya. Saung angklung tuh dianggap eksklusif, Kang. Kenapa? Karena yang datang ke lihat nonton ke kami itu turis-turis asing. Sampai detik sebelum pandemi itu sehari itu bisa 1.000 orang. Memang ada masalah di belakang itu gitu ya. Karena kami perusahaan keluarga jadi tapi ini sedang dikonsolidasikan. Karena kami juga memahami ini ya harus berjalan. Ya, harus berjalan. Betul. Mau tidak mau ya. Dan bukan untuk keluarga kami aja kan. Oh ini berarti masalah manajemen. Manajemennya mungkin harus diatur nih ininya di bagian apa sesuai dengan porsi-porsinya yang pas gitu ya. Ketok pintu. Kita ketemu lagi di Ketok Pintu. Ketok pintu nih asik, ketok pikiranmu dan hatimu. Hari ini saya ketemu dengan salah seorang dari anak yang begitu berpengaruh untuk masalah musik, khususnya di angklung. Saya ketemu sama si bungsu. Saya biasanya panggilnya Teteh. Teh Muti. Nah sekarang ada di sini. Ini ada di sebelah saya. Apa kabar Teteh? Mau ada Teh? Alhamdulillah. Teh, kan saya mah kebetulan juga sudah di vaksin. Iya, udah aman. Gimana raos nama bukanya tes di vaksin. Kelihatan Teteh gelisna, saya kasetna juga kumaha gitu. Teh, kumaha sehat Teh? Alhamdulillah. Sibuk apa Teteh sekarang? Saya sibuk bantuin lagi ke Kang Opik nih, bantuin saung lagi. Oh, yang memang sebelumnya nggak pernah? Saya dulu aktif tahun 2011 sampai 2016, aktif juga di saung. Cuman setelah itu saya hijrah dulu nih. Saya hijrah dulu, sekarang ya kan lagi pegawai lagi pada nggak ada. Jadi ya saya ikut bantu-bantu Kang Opik juga lah gitu di saung. Teh, sebentar lagi kan kita mau hari angklung ya? Iya. Hari angklung nasional. Pada saat sekarang menurut sudut pandang Teteh, saya nggak menurut sudut pandang yang lain. Angklung itu sebetulnya sudah apa ya digemari nggak Teh? Atau disukai nggak sih oleh masyarakat di Indonesia atau masyarakat di luar? Sebetulnya disukai nggak sih kalau angklung itu? Saya melihatnya malah banyak yang suka ya, banyak yang sudah mulai suka. Saya ngelihat dari mana, dari saya tadi malam tuh klik-klik iseng YouTube gitu ya. Angklung ternyata yang Instagram atau apa banyak tuh yang penggiat-penggiat angklung ya. Jadi dan anak-anak muda juga gitu. Anak-anak muda yang sekarang tuh jadi terjun ke mencintai angklung juga. Nah, surprise-nya memang sekarang begitu modernnya lagu, tapi angklung juga nggak ketinggalan ikut-ikut modern gitu. Sebenarnya yang membuat saya menarik begini, saya nonton beberapa di TV yang tidak ada hubungannya sebetulnya, kadang-kadang tidak ada hubungannya. Pada saat Indonesia mengikuti Piala Thomas, pada saat Indonesia Piala Uber, kemarin Prancis terbuka. Untuk apa ya, ikon Indonesia penonton tuh bawa angklung. Wah, gitu ya. Kalau saya ngeliatnya ada lagi nih, berarti itu sudah begitu dikenal. Betul kan ya? Dan di luar negeri dan seboleh dikenal. Saya coba balik. Teh, di Saung Ujo, sebetulnya kan dulu banyak sekali kegiatan yang bisa mengundang katakanlah wisatawan atau siapapun yang datang dengan kondisi, saya ceritanya nggak pandemi dulu, nanti saya tarik ke pandemi. Dulu tuh Teh, seberapa banyak minat atau animo wisata mau domestik atau luar negeri yang nonton itu banyak sekali nggak Teh? Sebelum Krismon 98 itu saung angklung tuh dianggap eksklusif Kang. Kenapa? Karena yang datang ke lihat nonton ke kami itu turis-turis asing, bule semua gitu. Jadi orang-orang Indonesia tuh segan, takut mahal, ini memang eksklusif ke bule gitu. Jadi kita dikenalnya ya tempat yang eksklusif gitu.
dari Asia juga ya, Chinese, wah begitu banyaknya. Nah, ya Allah mentakdirkan ada Krismon, sehingga mungkin angklung memang harus diminati atau dikunjungi, dinikmati juga oleh domestik. Jadi setelah Krismon itu turis asing sama sekali nggak ada, domestik yang lebih banyak, dan sampai detik sebelum pandemi itu domestik banyak. Nah, terutama setelah angklung wisata budaya diwajibkan untuk dikunjungi melalui Kemendikbud ya kalau nggak salah. Jadi wajib mengunjungi wisata budaya, sehingga pelajar yang semakin banyak dari tahun 2016 ya kalau nggak salah, 2015 sebelum itulah 2012-13 itu pelajar udah mulai harus mengunjungi wisata budaya. Jadi sampai detik sebelum pandemi itu sehari itu bisa 1.000 orang. Wow. Jadi pagi, siang, sore, malam, sampai rumah saya juga pindah akhirnya karena gandeng ya. Jadi begitu tidak bisa istirahatnya gitu. Rutinitas sebetulnya setiap hari sampai 1.000 orang ya. Nah dari situ mungkin ya itulah sentuhan-sentuhan ke anak-anak sekolah yang dipaksa, dalam arti kata harus mengunjungi sekolah. Jadi mereka suka ngajak ibu bapaknya akhirnya misalnya. Mau tidak mau. Ma, saya pengen ke Bandung lagi misalnya. Pengen lihat angklung yang dulu diajak sekolah. Nah itu promosinya dari anak-anak sekolah gitu. Saya anggap itu yang sudah berlalu ya Teh. Nah sekarang saya mau menginjak ke yang masalah pandemi. Nah dengan kondisi pandemi itu seperti apa Teh? Saya sebetulnya tidak bisa menggambarkan lagi dengan kata-kata ya, selain ya memang bukan hanya kami, tapi ini berdampak sekali bagi kami, bagi pemain angklung khususnya, yang mereka tiap hari sambil bermain sebetulnya ya, pulang sekolah bermain istilahnya, bermain ke sawah angklung, mereka juga memainkan angklung, diapresiasi oleh penonton-penonton di luar sana. Pertanyaan saya adalah begini, dengan kondisi yang pandemi tadi, katakanlah pandemi, Sang Ujo terganggu, kan gitu. Sebenarnya yang terganggu tidak Sang Ujo aja, semua sektor gitu ya. Ada faktor lain nggak Teh sebetulnya? Gini Kang, kan kami berkecimpung di dunia bisnis ya. Jadi bisnis itu memang ya sangat syarat dengan fluktuatif lah ya. Fluktuatif. Dan memang ada masalah di belakang itu gitu ya. Karena kami perusahaan keluarga, jadi tapi ini sedang dikonsolidasikan. Karena kami juga memahami ini ya harus berjalan. Ya, harus berjalan mau tidak mau ya. Dan bukan untuk keluarga kami aja kan. Keluarga kami mungkin part yang kecil lah. Tapi ini masyarakat angklung sudah mendunia. Betul. Angklung sudah menjadi milik dunia gitu ya. Dan Sawang Angklung bukan hanya perusahaan keluarga, tapi ini ya aset budaya menurut saya. Yang di awal sebetulnya dikelola oleh keluarga. Gitu ya. Terjadi sudut pandang berbeda dan segala macam gitu. Ya juga ada kudu dikirkeun ya. Cek ieu mah hayangna kudu kieu gitu. Dan ternyata ya biasalah menurut saya sih lumrah itu. Lumrah. Ya itu kan satu hal yang biasa. Nah, cuman memang sekarang harus lebih mungkin katakanlah diberesi ya Teh ya. Diberesi gitu ya. Ya, saya sih meyakininya ini jalan dari Allah kali ya Kang. Jalan dari Allah untuk kita kan kemarin terlena mungkin ya. Betul. Dengan keberhasilan kami gitu untuk angklung mendunia, memasyarakatkan angklung. Nah, lupa nih mungkin lihat ke dalamnya belum beres-beres gitu ya. Nah, saya merasa itu. Dulu almarhum menitik pesankan apa Teh sebetulnya? Saya ingat pesan almarhum itu Sawung Angklung Ujo harus terasakan sampai dari generasi ke generasi Kang. Artinya tidak boleh punah. Jadi harus generasi-generasi. Nah, asumsi kami adalah bahwa siapapun gitu ya yang membesarkan atau mengelola Sawung Ujo itu Sawung Ujonya harus terus, karena harus dari generasi ke generasi. Itu ya pesan orang tua tuh dahsyat ya, maksudnya gitu. Dalam banget ya. Jadi memang ini sudah bisa dirasakan dari generasi ke generasi. Tentunya ini bukan milik hanya keluarga kan sebetulnya kan gitu. Banget. Bahwa ini juga menjadi milik masyarakat besar. Kalau saya bilang mungkin agak sedikit carut marut ya.
Bikin carut baru yang memang itu harus diselesaikan. Dengan kondisi yang seperti ini, menurut sudut pandang Teteh, ya, saya nggak nanya sama akang-akang yang lain, ya, Kang Daeng, Kang Opis, saya nggak ada, karena yang bertemu dengan saya, punya pemikiran apa Teh untuk katakanlah bahasa saya sih bukan menyelamatkan, tapi bagaimana ini menjadi lebih lestari, bagaimana ini menjadi lebih baik. Sudut pandang Teteh gimana? Ya, saya menyadari kakak-kakak saya itu potensinya bagus-bagus, Kang. Yap. Terutama seninya ya. Yap. Mereka punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Yap. Yang saya sendiri, wah, jaraguan gitu ya. Anjing saya jaraguan, saya nggak bisa apa gitu. Tapi harus dipolakan sedemikian rupa supaya dalam porsinya. Iya. Ya kan? Jadi akang ini porsinya ini, akang ini porsinya ini. Begitu juga mungkin saya, atau sama sekali saya juga tidak bisa terlibat. Tapi intinya, oh ini berarti masalah manajemen. Manajemennya mungkin harus diatur nih ininya di bagian apa sesuai dengan porsi-porsinya yang pas gitu ya. Kan bagaimanapun juga orang yang tepat itulah yang akan bisa menjalankan perusahaannya juga gitu kan. Nah, jadi saya berharap bantuan ke kami itu membantu membereskan manajemennya juga. Selain itu, manajemennya. Kalau memang mungkin bisa konsolidasi tapi ini yang bantuan ini yang diperlukan nih supaya ya itu tadi kan saungnya harus terus jalan. Ya, dengan kondisi yang katakanlah manajemen ini harus dibenahi. Langkah yang mau Teteh tempuh terhadap Saung Ujo itu, mau tetap ditarik itu. Katakanlah tadi konsolidasi akan mau dijalanin Teh terhadap keluarga. Harus dong. Nggak ada jalan lain kelihatannya. Okay. Kalau gimana lagi ini harus kita tadi harus ikhlas, harus sabar ya. Dan saya sih berpikirnya gini, tujuan kita apa nih gitu di akhir ini tujuan kita apa? Kan hidup nggak lama Kang ya. Siapa tahu besok lusa kita juga nggak ada kan. Betul. Nah mau meninggalkan apa? Ke generasi kita mau meninggalkan kehancuran atau apa kan gitu. Nah ini jadi harus segera kita jalankan untuk bisa lebih lebih aman nih ke depan ya gitu. Teh, saya coba tarik sedikit dari Sutikna. Teteh pasti juga mengenal, pasti mengenal gitu. Andil apa terhadap Saung Ujo sebetulnya? Kalau nggak ada Pak Daeng mungkin nggak ada Pak Ujo, Saung Ujo ya. Oh gitu. Pak Daeng itu bagi kami sangat berpengaruh. Oleh sebab itu Pak Ujo sebagai apresiasinya Bapak sama beliau, sama guru beliau ini, dalam setiap pertunjukan ketika Bapak jadi hostnya, beliau selalu menyampaikan bahwa kami ini gitu ya bisa seperti ini berkat Pak Daeng Sutigna. Dan beliau wanti-wanti pada kami ini harus terus dicantumkan, harus terus disampaikan supaya memang apresiasi kami itu benar-benar untuk Pak Daeng. Makanya kalau ke Saung Ujo suka ada sinopsis kan. Nah di sinopsis itu disampaikan ini berkat Pak Daeng Sutigna kami seperti ini ya karena beliau gitu. Itu disampaikan dalam sinopsis dan yang bisa sinopsis itu kan diberikan pada pengunjung. Ya pengunjung pun baca. Selalu nanya Pak Daeng Sutigna, oh gurunya Pak Ujo Pak Daeng Sutigna. Itu selalu begitu. Tapi kenapa ya Teh? Saya punten juga saya mah sok tahu dan sok bawang we gitu. Tapi namanya lebih besar Pak Ujo ya daripada. Waktu itu saya pernah ikut ini Kang, saya pernah ikut bincang-bincang dengan beberapa tokoh angklung ya. Mereka sendiri yang bilang bukan saya ya. Ternyata yang nyebar dulu ya itu tadi Saung Angklung Ujo sebelum Perismon dikunjungi turis asing Kang. Nah mungkin dari mulut ke mulut ya si turis-turis ini di negaranya, di Bandung ada tempat angklung namanya Saung Ujo misalnya gitu. Nah itu dari mulut ke mulut. Itu saya awalnya tidak terlalu menyadari, tapi begitu orang-orang angklung ini bilang bahwa bahkan ada almarhum Pak Obiok itu ada Pak Handiman juga temannya Bapak dan beberapa orang yang angklung. Mereka yang menyampaikan itu, saya jadi bilang sendiri, oh iya ya.
Kenapa saung ujo lebih besar? Karena mungkin pada saat itu promosi dari mulut ke mulutnya ini dari tamu-tamu yang berkunjung ke saung ujo sebelum Krismon. Kemungkinan itu. Nah kemudian kenapa tim kita yang juga sering ke sana? Ya itu dari mulut ke mulut tadi ya. Ingin saung ujo ke negaranya misalnya, atau duta besar siapa yang ini karena permintaan masyarakat sana misalnya. Itu begitu. Jadi oh iya kayak gitu. Bentuk dari apresiasi Bapak kepada yang syuting. Oh, oke. Apa coba? Apa? Anak Bapak nomor 8 dikasih nama Daeng. Bener itu kan. Tadi itu saya mau nanya, ini ada gara-gara teman saya begini, jadi saya jadi lupa. Semua mau ngebahas itu. Kenapa? Saya kan suka jadi kebalik ya. Jadi kebalik. Daeng Sutikna atau Daeng Octavian Iya, jadi kakak saya lahir tuh, kakak saya nomor 8 lahir itu karena dikasih nama Daeng itu karena Bapak sangat menghormati padanya sehingga akan mengabadikannya dan ya takdir Allah ini Daeng Octavian di Ujo ini bakatnya luar biasa seperti Pak Daeng juga gitu. Jadi beliau yang bakatnya yang sangat menonjol di musik. Kita punya mimpi apa lagi atau punya green design tapi pengharapan apa tentang saung Ujo berikutnya teh? Ya itulah Kang yang kami concern adalah harus dari generasi ke generasi itu ya Kang ya. Karena menurut saya begitu ini manajemennya dikelola dengan profesional lah, ya udah pastilah itu bisa jalan ya. Mudah-mudahan karena menurut saya itu jantungnya. Jantungnya anak kami yang kakak saya, bukan saya sih, kakak saya yang punya bakat-bakat ini yang dalam posisi-posisinya. Saya yakin juga tidak akan melupakan Saung Ujo ya, dan pasti ingin ikut terlibat untuk membesarkan lebih besar lagi nama lebih besar lagi di Bucek bahasa Ima tupoksi. Betul. Sesuai dengan tupoksi dan saya karena dari dulu concern ke UKM Kang. Nah ke UKM ini bukan hanya untuk angklung nih, karena angklung udah 60 tahun ini kan ya. Saung Angklung Ujo mitranya dengan UMKM kerajinan angklung ya. Karena kami kan bermitra dengan pengrajin ini, petani bambu juga. Kerajinan craft yang lain juga. Nah, dalam masa pandemi ini saya juga concern di UKM yang lain, Kang. Jadi UKM apa nih yang pandemi ini kan kulinernya. Nah, saya dengan warga Kelurahan Padas Pasir Layung ini sedang mengkonsolidasikan juga nih Kang untuk pemberdayaan masyarakat sekitar yang kalau masanya sekarang sudah harus yang muncul itu kuliner. Nah itu yang kami sedang galakkan. Iya, bukan latah sebetulnya. Saya lupa kalimatnya seperti apa, tapi adalah begini, kehidupan itu harus terus bergenerasi. Selain di musik, kalau saya lihat gitu, karena Almarhum Ujo juga bawa bagaimana generasi berikutnya juga bisa melestarikan dari sisi sudut pandang yang lain atau dari sisi yang lain. Nah, begini, brother. Punten, brother. Aduh. Ini sebuah bentuk yang jelas bahwa di sini ada namanya. Lihat. Mang Ujo peyek saus celetot. Yang ini Mang Ujo pangkat jahe. Itu yang tadi yang saya bilang bahwa almarhum pernah menitipkannya dengan kurang lebih seperti ini. Bahwa regenerasi itu tidak melulu hanya di musik. Generasi itu juga di kehidupan. Di kehidupan itu juga kalau kita bagi lagi, jabarin lagi banyak hal. Nah, Teteh kepikiran tentang masalah kuliner tadi. Kang saya tuh tahun 2013 ya, 14 lupa. Saya dapat Upakarti. Upakarti pemberdayaan UMKM. Jadi sistem mekanisme ke UKM-nya. Nah, saya terapkan di masa sekarang nih ke masyarakat sekitar. Karena dulu cerita tetangga begini, Bapak tuh dulu tiap hari pagi-pagi tuh ya keliling bawa uang Kang. Bawa uang keliling, ada ibu-ibu nongkrong atau bapak-bapak kasih uang gitu, kasih uang. Itu tuh rutin. Tetangga tuh itu ninang gitu, sesudah ninang Pak Ujo yang gitu. Nah, kami anak-anak ya
yang mungkin terbatas karena ekonominya atau gimana ya, kita harus perdayakan di yang lainnya. Kalau saya pribadi itu kan saya ingin bersama-sama dengan masyarakat sekitar, yuk yang masyarakat perlukan apa nih sekarang? Oh ya udah pangan, ya udah yuk kita ke pangan yuk. Saya dengan Kampung Tangguh Lodaya di RW di Pasir Layung, Kelurahan Pasir Layung, dengan akan membuka juga juragan gitu ya, toko untuk segmen mereka, dan saya ingin membawa segmen premium. Wow. Jadi ini yang Mang Ujo ini one brand. Jadi masyarakat yang punya produk-produk yang premium gitu ya, saya ingin membrandkannya di nama Mang Ujo. Kenapa nama Mang Ujo? Karena bagi saya nggak susah lah gitu ya nge-branding untuk menaikkan nama Mang Ujo lagi. Karena kan kami juga perlu membantu masyarakat sekitar untuk biar cepat berputarnya nih gitu produk-produk mereka. Nah ini produk-produk UKM Kang. Produk UKM saya tidak bikin sendiri, saya bersama masyarakat. Yuk punya apa? Yuk saya jual. Namanya Mang Ujo ya, biar one brand itu kuat, perizinannya juga ya dikelola oleh kita gitu. Masih di lingkungan masih yang terdekat gitu. Nah ini yang menurut saya adalah tadi nyambung yang bahwa almarhum menitikan itu. Saya yakin lah pasti ada beberapa pesan yang disampaikan oleh almarhum yang melekat ke Teteh gitu ya. Makanya harus begini dan harus begitu ya. Kalau tadi cerita ngebagiin duit dan bagian apa, sebetulnya kan bukan nilai itunya. Betul. Ya, tapi bagaimana kita bisa meneruskan tadi. Ini udah ini tuh, maksudnya udah diproduksi banyak. Udah diproduksi banyak dan kita ada galerinya di Citos. Saya juga karena di Citos di Galeri Mula di Galeri Indonesia. Di Citos Jakarta. Citos Jakarta. Hebat. Citos Jakarta. Saya juga punya produk Can Abus ke Citos Jakarta. Ini melibatkan UMKM ya. UMKM. Waktu ada acara buruan saya tanggal berapa itu ya? Saya sudah kirim beberapa ke Umi, terus ke Kadis, ke istrinya Kang Yana juga. Udah beberapa nyampe sih. Tadi ya kalau saya balik lagi melihat kondisi bahwa Teteh juga yang mengingatkan semua terhadap kakak-kakak lah katakanlah bahwa kita tetap harus maju. Ujo ini harus tetap besar, Ujo ini harus tetap lestari dengan generasinya. Terus Teteh juga membuat UMKM ini juga sebetulnya kan ada message dari almarhum. Nah, sekarang saya bertanyanya begini, Teh, kalau Teteh melihat sudut pandang Teteh, anak-anak muda sekarang pada saat akan mengenal angklung itu seperti apa di menurut mata Teteh? Memang Teteh tadi udah berbicara di awal, ya. Tapi sekarang Teteh melihatnya adalah musik yang berhubungan dengan angklung di mata anak-anak sekarang, anak-anak muda itu seperti apa, Teh? Itu dia Kang, sekarang lagi ada di Jakarta nih, Bank Syariah Indonesia dengan Eka Gustira tuh. Jadi beliau tertarik banget nih mempromosikan angklung dengan Sang Ujo. Eka Gustira ini terus saya lihat komunitas di Jakarta juga ada tuh kelompok angklung Jakarta apa ya. Itu juga sangat gencar. Lagu-lagunya juga lagu-lagu sekarang kan. Wah, berarti ini minat angklungnya juga luar biasa. Cuman harus dibawa ke taste-nya mereka kan. Jadi apa boleh buat lah yang bukan ditinggalkan tapi tetap dilestarikan. Cuman pendekatan kita ke anak-anak muda ya harus dengan keinginan mereka, taste-nya mereka gitu. Tips apa buat anak-anak muda atau generasi muda atau adik-adik kita Teh ke depan ini Teh? Ya menurut saya sih karena angklung ini bukan menjadi alat tradisional yang kuno ya, tapi angklung ini bisa dibawa dari masa ke masa sesuai dengan zamannya, tentu saja dengan lagu-lagu pada masanya gitu ya. Dan kami juga berinovasi terus Kang, ada angklung toel yang sekarang Kang Yayan yang menciptakannya juga. Sebelumnya itu Kang Daeng ada angklung gantung. Dan itu juga sekarang di Amerika juga sudah ada kelompoknya. Jadi artinya apa? Artinya kami terus berinovasi agar supaya angklung ini bisa seperti Bapak sampaikan dari masa ke masa bisa merasakan. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Jadi ya berarti kan harus berinovasi. Nah, yang tadi saya sampaikan kakak saya ini luar biasa nih jago-jagonya gitu ya. Ada yang memegang buhunnya ada yang modernnya ada,
ya dalam dalam tes-tes yang berbeda, kami terus berinovasi ini gitu. Dan alhamdulillah kan memang angklung toel yang saya lihat di mana-mana udah dipakai. Kang Daeng dengan angklung gantungnya di Amerika udah dipakai. Dan orang Jepang, orang Korea juga kan beli angklungnya kebanyakan juga. Alhamdulillah kita dari kita juga gitu. Oke, ini yang menarik. Bahwa sebuah kelestarian itu tidak hanya sebuah kenangan. Kelestarian itu juga harus ditelurkan terus terhadap generasi ke generasinya. Kelestarian sebuah katakanlah budaya menjadi sebuah diplomasi budaya untuk negara-negara luar. Selamat Hari Angklung Dunia yang jatuh pada tanggal 16 hari ini. Oke, nanti kita ketemu lagi di Ketok Pintu. Hatur nuhun teh. Sami-sami. Ketok Pintu.